Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Laksana Siregar, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan, mohon maaf, saya di sini sebagai pemateri pertama dan terakhir. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi yang dapat menular ke manusia, di mana disebabkan mohon maaf, saya ulangi. Penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi yang dapat menular ke manusia, di mana disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur, dan juga parasit. Tapi bukan disebabkan faktor fisik atau kimia. Penularan bisa langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Salah satu contoh binatang pembawa penyakit yaitu simpanse yang dikonsumsi oleh Republik Demokratik Kongo, itu menyebabkan virus HIV. Nah, penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Penyakit menular bisa menjadi wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, Adapun 3 kelompok utama penyakit menular. Yang pertama yaitu ada penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematiannya yang cukup tinggi. Contohnya seperti HIV. Kenapa HIV bisa dikatakan angka kematiannya cukup tinggi? Karena sampai saat ini HIV masih belum terdapat masih belum terdapat vaksin sampai saat ini. Lalu juga yang kedua COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Lalu yang kedua ada penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan kecacatan, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama tadi. Nah, contohnya itu salah satunya kaki gajah. Kenapa kaki gajah bisa dikatakan penyakit menular yang dapat menimbulkan kematian, kalaupun tidak kematian itu dapat menimbulkan kecacatan. Karena kaki gajah jika tidak mendapat pengobatan dengan cepat akan membuat si penderitanya itu cacat menetap, yaitu berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin. Itu bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Lalu yang terakhir ada penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi, yaitu salah satunya penyakit menular cacar air. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf, moderatornya apa masih hadir? Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan
materinya dengan cukup baik dan jelas. Selanjutnya materi kedua, padanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu tentang takdir. Apa itu takdir? Takdir menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni takdir yang berakar dari kata qadara. Qadara yakdiru takodiro, yang berarti ukuran terhadap sesuatu atau memberi kadar. Sedangkan takdir menurut istilah adalah ukuran yang sudah ditentukan Tuhan sejak zaman azali, baik atau buruknya sesuatu. Tapi boleh saja berubah jika ada usaha untuk merubahnya. Sehingga jika Allah telah mentakdirkan demikian, maka itu berarti bahwa Allah telah memberi kadar atau ukuran ataupun batas tertentu dalam diri, sifat atau kemampuan maksimal makhluknya. Berdasarkan hal tersebut, takdir terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruhu takdira. Yang artinya yaitu zat yang milik nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Maksud dari menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya yaitu segala sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala diberinya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Jadi dapat kita ketahui bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Ataupun ketika manusia masih berada di dalam kandungan. Namun takdir di sini juga dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat mengelak dan hanya bisa menerima saja. Jadi takdir mubrom ini tidak bisa kita hindari dan harus kita terima. Contohnya seperti calon bayi sudah ditentukan jenis kelaminnya. Itu tidak bisa dirubah. Kemudian juga lahirnya di mana dan siapa bapak ibu kandungnya. Itu juga tidak bisa dirubah karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir yang tidak dapat dirubah juga yaitu ada kematian. Kematian tidak bisa kita hindari dimanapun dan kapanpun. Jika ajal itu sudah menjemput kita, kita tidak bisa menghindarinya. Selanjutnya ada takdir yang dapat dirubah, yaitu takdir mu'allaq. Takdir yang masih dapat berubah melalui upaya, ikhtiar, dan doa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Manusia diwajibkan mempergunakan tenaga, akal, pikirannya untuk berusaha mencapai kehendak dan keinginan disertai dengan segala syarat-syarat dan perhitungan sebab akibat. Jadi takdir mu'allaq ini takdir yang dapat dirubah sesuai dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan ataupun sesuai dengan doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah takdir itu. Contohnya yaitu seperti rezeki, kemudian kecerdasan atau kepandaian dan juga kesehatan. Kita dapat merubah semuanya dengan cara berikhtiar dan berdoa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami oleh para audiens. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menyampaikan materinya dengan begitu baik dan jelas. Selanjutnya, materi ketiga, padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Nah, terdengar ya. Baik, di Ya, sini terdengar. saya akan memaparkan materi tentang kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah ini merupakan suatu konsep tentang rencana Allah yang terjadi terhadap seluruh makhluk ciptaannya, seperti manusia, malaikat, jin, dan seluruh segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, sesungguhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala ini adalah asal mula terjadinya timbul segala sesuatu. Sebagaimana menurut Said Qutb ini mengatakan bahwa orang Muslim ini meyakini bahwa tidak ada keharusan atau ketentuan di dunia ini selain masyiah. Masyiah ini merupakan kehendak Allah. Nah, apa yang dikehendaki, apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah juga itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Dan di sini ada kehendak Allah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada iradah kauniyah qadari, yang kedua ada iradah syariah diniyah. Nah, yang pertama ini iradah kauniyah qadari atau masyiah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Nah, iradah kauniyah qadari ini merupakan kehendak kauni atau masyiah yang dimana kehendak Allah ini terhadap perbuatannya, baik itu yang dikehendakinya dan dilakukannya dan disukai ataupun tidak disukainya. Nah, selain itu, iradah kauniyah ini juga adalah suatu kehendak Allah yang pasti terjadi pada seluruh makhluknya secara mutlak, dan tidak ada pilihan lagi bagi makhluknya itu kecuali takdir itu harus terjadi, seperti itu. Dan iradah kauniyah ini terjadi pada seluruh makhluknya, baik kepada hambanya yang dicintai maupun yang dibencinya. Nah, maupun yang dibencinya, dan makhluk yang beriman maupun yang ingkar. Dan Allah juga berkehendak untuk memberi petunjuk dan juga memberi petunjuk kepada hambanya, seperti itu. Dan contohnya ini bisa dilihat dari Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang di sini saya akan membacakan artinya saja, yang artinya baginya manusia dan malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sesekali tidak ada perlindungan bagi mereka, tidak ada yang memberi perlindungan bagi mereka selain Dia. Nah, dari ayat ini kita bisa ketahui bahwasanya mau apapun itu takdir Allah itu pasti akan terjadi ketika Allah itu menakdirkannya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada iradah syariah atau syariat. Iradah ini mencangkup kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Nah, iradah syariah ini merupakan kehendak Allah yang tidak mengharuskannya terjadi apa yang tidak diinginkannya dan dicintainya. Dan hal ini dikarenakan Allah memberikan pilihan bagi manusia untuk taat dan untuk menolak. Nah, Allah ini menyukai kehendaknya jika dilaksanakan oleh makhluknya, dan membenci apabila kehendaknya ini dilanggar. Nah, barang siapa yang menuruti kehendak syar'i ini itu akan diberi pahala dan dijadikan surga. Sedangkan orang yang menolak itu akan berdosa dan terancam neraka. Nah, iradah syariah ini hanya terjadi kepada hambanya yang dicintainya, yaitu hambanya yang beriman. Allah senang apabila mereka mendapat petunjuk dan bersyukur, dan tidak ada ridho apabila mereka kafir. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 27, yang artinya Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki mohon maaf, Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya walaupun kita sudah berbuat
hal-hal yang dilarang sama Allah, jika kita ingat lagi kepada Allah, jika kita sungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah, itu tobat kita akan diterima sama Allah. Dan balik lagi, misalkan udah maksiat, udah segala macam, tapi dia nggak ingat sama sekali sama Allah, itu akan dijauhkan dari kebenaran. Seperti itu. Nah, dan ada pun contoh dari surat Al-Maidah ayat 1, yang dimana artinya ini, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dipenuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan disebutkan padamu keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, dari sini maksudnya janji di sini merupakan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam muamalah, seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah menyampaikan pemaparan materinya yang begitu jelas. Oke, selanjutnya adalah materi keempat. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya di sini terdengar jelas atau tidak? Iya, jelas. Oke, baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang hadis riwayat Bukhari tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasani Abdullah bin Muhammad, haddasana Hisam bin Yusuf, akhbarona Ma'run anil Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala sofro wala hammah faqala a'rabiyyu ya Rasulullah fama balul ibili takunu fi ramli ka'annaha tibau fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada sofar atau kesialan di bulan Safar dan tidak ada juga hamah atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari nomor 5770. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Selanjutnya di sini ada syarah hadis. Hadis ini menceritakan seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Nah, jadi waham itu seperti keyakinan orang-orang yang nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Mereka meyakini kalau sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pun menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya dari datangnya hadis penyakit kudis kepada yang menularkannya. Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu.
Jadi begitulah sesungguhnya yang melakukan itu jadi yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya hari tersebut itu, kita nggak bisa menyalahkan contohnya di syarah hadis ini kita nggak bisa menyalahkan unta yang pertama kali, mendapatkan penyakit kudis tersebut. Tapi kenapa kita harus mencari juga apa hikmahnya yang ada di balik penyakit tersebut, yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya, dipersilahkan. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang dijelaskan tadi oleh saudari Lulu dan saudara Lani. Nah, jadi Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular walaupun kepada orang di dekatnya. Nah, seperti dahulu orang-orang jahiliyah menyangka bahwa penyakit menular itu terjadi karena sendirinya. Nah, dengan adanya hadis ini, Nabi Muhammad membantah keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa penyakit menular itu ada. Tetapi yang mengizinkan terjadinya penularan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui hadis ini pula Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, contohnya pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaiknya kita harus menaati anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri atau pemerintah atau pemimpin itu terdapat dalam perintah Allah, Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada semuanya sudah memaparkan materinya. Langsung sesi pertanyaan dibuka dari 3 penanya terlebih dahulu. Ada yang melalui kolom chat, bisa melalui kolom chat atau raise hand dan buka suaranya untuk terlihat. Terima kasih.
Oke, baik. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ya di chat. Oh, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ranggita ya. Izin bertanya, mengapa tidak semua orang terkena penyakit yang menular? Apakah itu takdir? Jawabannya, ya itu takdir. Takdir Allah kepada manusia yang sudah ditetapkan bahwa siapa saja yang terkena penyakit dan siapa saja yang walaupun dia berdekatan dengan orang yang terpapar virus, tetapi ia diselamatkan atau tidak terkena penyakit tersebut. Nah, itu termasuk kepada bagian takdir Allah. Seorang muslim wajib meyakini setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini, termasuk adanya virus-virus yang sekarang ini seperti wabah COVID-19. Ini juga merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah. Namun keyakinan ini bukan berarti seseorang pasrah atau tidak memiliki kehendak untuk memilih, sebab takdir Allah atas manusia dapat diberikan menjadi 2 yang sudah tadi dijelaskan. Ada takdir yang dapat dirubah dan ada pula takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, kesehatan ini termasuk kita yang terpapar, misalnya terpapar virus, yang terpapar virus ataupun yang tidak terpapar virus, itu kan termasuk takdir Allah yang dapat dirubah. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu juga berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi mengapa ada orang yang terpapar virus dan ada juga orang yang tidak terpapar virus walaupun ia berdekatan dengan orang yang sedang sakit misalnya. Itu tuh semuanya merupakan takdir Allah. Kita bisa berintrospeksi diri apakah ada yang salah dari kita atau keimanan kita sedang diuji oleh Allah, seperti itu. Mungkin jawaban dari saya kurang. Baik, jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Namun jika tidak, akan dilanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab. Boleh izin menambahkan? Oh iya, silakan. Tadi pertanyaannya Ranggita yang dijawab oleh Nadia, bahwa kan tadi saudari Nadia mengatakan bahwa penyakit menular, seorang dapat tertular penyakit itu adalah sebuah takdir ya. Itu benar, maksudnya seseorang terkena penyakit itu adalah sebuah takdir, tapi walaupun semua itu adalah sebuah takdir, kita sebagai manusia harus tetap berusaha mencegah untuk tidak terkena suatu wabah atau penyakit menular tersebut itu. Jadi jangan seakan-akan walaupun itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah, kita sebagai manusia leha-leha saja karena semuanya sudah ditakdirkan Allah. Tapi kita juga diwajibkan untuk berusaha agar tidak tertular suatu penyakit. Gitu. Mungkin hanya segitu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rita atas tambahannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Riansyah. Riansyahnya ada.
Baik, langsung saja ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana bisa manusia terinfeksi COVID-19? Jadi, seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 itu dapat terinfeksi melalui tetesan kecil seperti droplet. Jadi droplet itu kayak apa ya? Itu sebentar. Seperti cairan liur yang dikeluarkan melalui hidung atau mulut saat bersin atau saat batuk. Terus mereka yang terkena terinfeksi COVID-19 tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang lain. Droplet tersebut juga dapat jatuh kepada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, dan orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat kemungkinan terinfeksi COVID-19 tersebut. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, atau membersihkannya dengan alkohol. Dan juga sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus atau jenis paparan dan cara penularannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Bagaimana Saudari Riansyah? Oke, baik. Masih ada satu pertanyaan lagi. Sebentar. Dari Intan Aprilia. Siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Yaitu orang yang tinggal atau berpergian di daerah yang dimana virus COVID-19 ini bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara atau wilayah yang terjangkit, atau kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Lalu selanjutnya, petugas kesehatan yang merawat pasien juga dapat terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus berkonsisten melindungi diri agar mereka sendiri dapat mencegah dan mengendalikan infeksi tersebut. Mungkin cukup sekian. Bagaimana Intan Aprilia? Sepertinya terkendala jaringan, Pak. Oh iya, baik. Baik, pemaparan materi sudah disampaikan semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya ambil alih. Mungkin moderatornya sedang ada kendala. Karena semua materi dan pertanyaan sudah dijawab jelas dan juga materi sudah dipaparkan semua oleh pemateri dari kelompok kami. Kami akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan ilmu kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari pemateri presentasi hari ini undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih yang udah berpartisipasi hari ini.